Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia dari Sakinati dengan NIM 121220057. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penggunaan UV spektroskopi dan kemometrika untuk uji keaslian kopi Codot Lampung. Untuk identitas jurnalnya, yaitu penulis jurnal Melnilwita Yulia Kurnia Rimadanti Ningtyas dan Dinding Suhandi dengan nama Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia tahun 2021 dengan DOI 10.34.JIPI.26.4.479. Dalam pembahasan kali ini atau review jurnal kali ini, saya akan membahas tentang masalah yang ada di jurnal, kemudian metode penelitian jurnal, kemudian hasil penelitian, yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Oke, langsung saja untuk review yang pertama yaitu tentang apa saja masalah atau masalah yang dibahas dalam apa saja masalah yang dibahas dalam jurnal. Dalam jurnal penggunaan UV spektroskopi dan kemometrika untuk uji keaslian kopi Codot Lampung yang ditulis oleh Menil Wita Yulia dan Kurnia Rimadanti serta Dinding Suhandi. Masalah yang dibahas dalam jurnal ini berawal dari bahwa Indonesia tercatat sebagai produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil. Kemudian perkebunan kopi terbesar dari Aceh hingga Papua dengan Lampung sebagai penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 14,80%. Produksi nasional dengan produksi 0,12 juta ton per tahun dan tiga daerah utama penghasil kopi di Lampung meliputi Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan dengan produksi utama kopi varietas Robusta. Di Lampung, tepatnya di daerah Tangamus, juga menjadi salah satu sentra penghasil kopi codot, yaitu kopi yang dihasilkan dari biji yang telah dimakan atau yang kotoran, kopi kotoran, sisa kotoran yang dikeluarkan oleh hewan bernama codot. Pada saat ini, kopi codot menjadi salah satu produk unggulan dari Kabupaten Tanggamus dengan harga jual yang tinggi. Untuk secara umum, pada bentuk kopi, kopi codot murni dan campuran terlihat sulit dibedakan, sehingga terjadi potensi pemalsuan atau pengoplosan kopi codot. Maka dari itu, untuk mengatasi sebuah masalah dan memperkecil resiko pemalsuan serta pengoplosan dari kopi codot Lampung ini, dibuatlah sebuah pengujian dengan menggunakan prinsip UV spektroskopi dan kemometrika. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama menggunakan metode ekstraksi kopi. Yang kedua itu menggunakan metode pengambilan data spektra UV-Vis. Nah, di sini sampel yang diambil adalah sampel yang diajarkan kemudian diambil sebanyak 3 mili dan diteteskan ke dalam kuvet standar 10
milimeter berbahan kuarsa dan diambil spektanya menggunakan UV spektrometer pada panjang gelombang 190 sampai 1100 nanometer dengan interval 1 nanometer. Nah, untuk prinsip kerja spektrometer ini secara umum yaitu berkas cahaya polikromatik dari xenon masuk ke dalam monokromator, kemudian diubah menjadi cahaya monokromatik. Nah, cahaya monokromatik ini kemudian dibagi menjadi dua berkas cahaya. Satu bagian menuju ke larutan sampel dan satu bagiannya menuju larutan standar atau referensi. Nah, berkas cahaya yang telah melewati sampel dan referensi kemudian diteruskan ke detektor. Nah, setelah cahayanya itu masuk ke detektor, akan didapatkan data transmitan diperoleh dengan membandingkan nilai intensitas cahaya yang diteruskan di sampel dan di referensi, kemudian ditransformasi menjadi nilai absorbans. Nilai absorbans ini yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk data spektral referensi digunakan air distilasi. Nah, ini untuk tabel ya, untuk tabel 1 yaitu deskripsi sampel kopi codet murni dan kopi codet campuran yang digunakan dalam penelitian. Jadi ini itu sebenarnya data dari sampel-sampel yang akan diuji. Nah, ini untuk nama sampelnya dan ini untuk kopi codotnya. Jadi untuk bagian baris ini itu adalah murni. Karena dia komposisinya adalah kopi codotnya itu satu dan kopi biasanya itu dia 0,0. Berarti kan ada komposisi ada komposisi kopi codotnya. Dan untuk bagian bawah ini kemudian bagian ini dan ini itu adalah campuran. Kenapa? Karena ada 0,8 bagian dan dicampur dengan 0,2 bagian kopi biasa. Berarti kan itu campuran. Nah, untuk untuk data di bawahnya ini sama saja itu adalah data campuran. Nah, kemudian untuk warna-warna ini adalah menunjukkan tampilan kopi codet murni dan kopi codet yang campuran. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kopi codet yang murni atau 0% itu warnanya paling pekat. Nah, kemudian untuk eh, yang 10%, kemudian 20%, kemudian 30%, dan selanjutnya dan seterusnya itu warnanya semakin memudar karena semakin banyak komposisi campuran di dalam kopi, maka warna yang dihasilkan juga akan semakin memudar. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah metode kemotrika untuk uji keaslian kopi cerut Lampung. Jadi selain menggunakan UV spektroskopis, di sini juga menggunakan metode kemometrika. Nah, di sini eh, spektro original adalah spektro yang langsung diperoleh dari hasil pengambilan spektra dimodifikasi dengan menggunakan 3 algoritma sekaligus, yaitu Savitsky-Coley, smoothing, dan 5 segmen SGS, kemudian standar normal varietas SNV, dan Savitsky-Coley first devi- derivatif dengan 5 segmen dan orde 2. Nah, untuk
Nah, untuk yang pertama itu adalah Savitsky-Golay smoothing atau biasa disebut dengan SGS. Nah, apa sih Savitsky-Golay smoothing itu? Nah, untuk Savitsky Golay smoothing itu bisa dilihat dari grafiknya. Jadi ini salah satu contoh dari metode atau segmen dari SG smoothing. Nah, di sini bisa dilihat bahwa diagram yang muncul itu di sini ada garis biru yaitu spektrum aslinya, kemudian garis merah itu smoothing ringannya. Jadi kenapa kok bisa disebut smoothing? Smoothing itu kan artinya memperhalus. Jadi ketika grafiknya ini bisa dibilang tidak rapi, ada puncak-puncaknya atau tidak rapi ya, tidak grafiknya tidak rapi, itu bisa diperhalus dengan menggunakan metode SG smoothing ini tadi. Nah, bisa dilihat dari grafiknya juga garis merah itu sudah di smoothing. Heeh. Nah, untuk yang garis biru ini kan benar-benar grafik asli. Jadi grafiknya benar-benar yang acak. Ada ada puncaknya, ada lembahnya dan sebagainya. Bisa dilihat di grafik juga untuk yang garis biru ini itu terdapat puncak, terdapat lembah. Jadi tidak halus gitu grafik. Tidak tidak sehalus itu grafiknya. Kalau misalnya yang merah itu kan eh, tidak kalau yang merah itu kan lebih halus. Dia puncak dan lembahnya itu dikit. Oke, lanjut untuk algoritma standar normal variatif. Nah, apa sih apa sih standar normal variatif? Nah, metode standar normal variatif ini melakukan normalisasi spektrum yang terdiri dari mengerungkan setiap spektrum dengan rata-ratanya sendiri dan membagi dengan standar deviasinya sendiri. Nah, setelah SNF ini, setiap spektrumnya akan memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. SNF ini mencoba untuk membuat semua spektrum sebanding dalam hal intensitas atau tingkat absorbansinya. SNF ini tuh berguna untuk mengoreksi spekta untuk perubahan panjang jalur optik dan hamburan cahaya. Nah, misalnya ini sering digunakan untuk mengkompensasi perubahan kekasaran permukaan material. Nah, untuk yang terakhir atau yang algoritma yang ketiga itu Savitsky-Golay first derivative. Nah, derivatives ini tuh dia adalah turunan pertama dari SG secara efektif menghilangkan pengaruh perbedaan baseline yang muncul akibat perbedaan densitas atau ukuran sampel. Jadi SG derivative ini tuh turunan pertama dari SG smoothing gitu. Jadi ini untuk apa ya, menghilangkan perbedaan baseline. Jadi untuk menyempurnakan sebuah grafik gitu. Nah, yang tadi itu kan untuk algoritmanya ya. Nah, sekarang itu menuju ke analisis kemometrikanya. Nah, analisis kemometrika itu ada beberapa analisis. Yang pertama itu
analisis PCA atau Principal Component Analysis. Nah, PCA itu apa sih? PCA itu salah satu metode proyeksi yang digunakan untuk mencari variabel baru bernama Principal Component yang jauh lebih sederhana, merupakan kombinasi linear dari variabel asli yang kompleks, yang variabel asli yang kompleks. Nah, PCS ini tuh dipilih sedemikian rupa sehingga PCS yang pertama itu variannya lebih besar, sedangkan yang PC berikutnya atau PC kedua itu tegak lurus terhadap PC 1. Nah, untuk urutan dari varian memiliki varian besar dan berikutnya itu urutannya itu PC 1 lebih besar dibandingkan PC 2. Dan kemudian untuk PC 3 juga lebih kecil dari PC 2 dan kemudian PC 4 juga lebih kecil dari PC 3 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada tertera bahwa kopi codot campuran menggunakan metode klasifikasi LDA. Nah, LDA itu apa sih? LDA itu adalah teknik statistika klasik yang sudah dipakai sejak lama untuk mereduksi dimensi. Dengan LDA, kita juga bisa melakukan pembagian data ke dalam beberapa kelompok untuk bisa memahami dengan mudah. Anggap kita, contohnya aja gitu. Kita memproduksi obat pusing dengan beberapa zat aktif. Kemudian kita uji obat tersebut ke beberapa calon pasien. Tapi tentu saja kalau misalnya di kehidupan nyata itu biasanya ujinya dilakukan pada tikus ya atau hewan-hewan yang memang sudah biasa untuk uji penelitian. Contohnya tikus gitu. Nah, ini cuman untuk contoh aja gitu, contoh beberapa pasien gitu. Nah, di sini itu terlihat bahwa hasil dari uji coba obat pusing berdasarkan kandungan bahan X, bahan X-nya itu, nah warna coklat ini menunjukkan bahwa obat tidak efektif. Tidak efektif itu artinya pasien masih merasa pusing. Kemudian untuk warna biru menunjukkan obatnya itu efektif. Dalam artian pasien itu merasa pusingnya itu sudah hilang, tidak merasa pusing lagi. Nah, eh, kita di sini bisa melihat dari eh, grafik, bukan grafik, dari gambar tersebut bahwa mengatakan bahwa semakin sedikit kandungan zat X, maka semakin efektif untuk menghilangkan rasa pusing. Dan semakin banyak zat aktifnya, maka semakin tidak efektif gitu. Nah, tentu saja ada batas kandungan minimal yang masih bisa membuat efektif, namun kita tidak perlu eh, kita nggak perlu membahas bagian ini terlalu detail karena ini hanya untuk contoh aja, untuk contoh data-data, bukan hanya untuk contoh penggambaran penggambaran pengaplikasian dari LDA ini atau teknik statistika LDA ini. Nah, kita lanjut untuk eh, kita lanjut untuk eh, perhitungan. Perhitungan ada 4 parameter yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah sensitivitas, spesifisitas, presisi, dan akurasi. Nah, bisa dilihat di sini itu untuk sensitivitas itu rumusnya TP per TP
plus Fn. Nah, apa sih TP? TP itu atau TP atau true positif adalah sampel kopi codot murni yang diklasifikasikan sebagai kopi codot murni. Nah, untuk TN atau true negatif adalah sampel kopi codot campuran yang diklasifikasikan sebagai kopi codot campuran. Nah, untuk VP atau false positif adalah sampel kopi codot campuran yang diklasifikasikan sebagai kopi codot murni. Dan FN adalah false negatif adalah sampel kopi murni yang diklasifikasikan sebagai kopi codot campuran. Nah, ini untuk rumus dari empat parameter. Yang pertama itu ada sensitivitas dengan rumus TP per TP plus Fn dikali 100%. Kemudian spesifik spesifitas itu dengan rumus Tn per Tn plus Vp. Kemudian untuk presisi itu ada rumus TP per TP plus Fp. Dan kemudian terakhir adalah akurasi, yaitu TP plus TN plus TP plus TN plus FP plus FN dikali 100%. Nah, dari semua perhitungan analisis kemotrika termasuk modifikasi spektro dari PCA, LDA, dan kemudian regresi PLS dilakukan menggunakan perangkat lunak pengolahan data spektra The Unsclubber versi 9,8 dan versi 10. Nah, dari semua perhitungan analisis kemotrika tadi, yang termasuk eh, mereka tadi, termasuk PCA, LDA, kemudian regresi PLS dilakukan menggunakan perangkat lunak pengolahan data dengan nama The Unscrabble versi 9,8 dan versi 10,4. Nah, di sini ada PCA, kemudian ada yang namanya regresi PLS dan LDA. Untuk LDA udah aku jelasin di awal tadi. Nah, sekarang untuk PCA dan regresi PLS. Nah, regresi PLS itu apa sih? Regenerasi PLS itu kepanjangannya ya. Kepanjangannya dulu partial least square. Nah, merupakan metode dalam ilmu statistika yang memiliki sifat beragam, variasi yang bisa menangani banyak variabel respon dan variabel exploration secara langsung. Metode ini merupakan metode yang berdaya guna maksimal karena tidak didasarkan pada banyak syarat seperti uji normalitas dan multikolinearitas. Analisis statistik dengan menggunakan metode ini merupakan pilihan yang tepat karena metode ini bersifat lebih kebal dan robust. Robust itu artinya apa sih? Robust itu artinya parameter model yang tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi. Nah, itu penjelasan untuk regresi PLS. Untuk selanjutnya, aku bakal bahas tentang hasil dan pembahasan dari jurnal penggunaan UV vis spektroskopi dan kemotrika untuk uji kehasilan kopi coklat Lampung. Nah, di sini itu eh, dalam pengujian dari keaslian kopi coklat murni dan campuran itu menggunakan gelombang 190 sampai 1100 nanometer dan intensitas di
Dan bisa kita lihat langsung saja di grafik gambar gambar 2 sebagai di gambar 2 spektrum original rataan kopi coret bordir dan campuran pada gelombang 190 sampai 1100 nanometer. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk panjang gelombang pada 450 sampai 1100 absorbansi yang dihasilkan itu kecil dia. Hampir menyentuh angka 0 pada panjang gelombang 450 sampai 1000 sampai 1100 di tengah-tengah sini sampai 1100 itu di sini bisa dilihat bahwa grafiknya itu bahkan bisa dibilang menyentuh angka nol, hampir menyentuh angka nol. Sehingga sehingga absorbansi yang dihasilkan pada panjang gelombang 450 sampai 1100 itu tidak memberikan informasi terkait perbedaan antara kopi coret poni dengan kopi campuran. Dan kemudian di panjang gelombang 190 sampai 250 dari sini sampai 250. Maaf, maaf, maaf. Berarti dari titik awal sampai 250 sekitar di sini. Nah, di sini itu bisa kita lihat ini. Nah, di sini nilai absorbansinya itu sekitar dari awal ya sekitar 250 sampai 3,8 yang setara dengan nilai transmitan sebesar 0,02% sampai 0,32%. Yang artinya persentase cahaya yang diteruskan ke detektor sangat kecil karena sebagian besar cahaya diblok dan diserap oleh sampel sehingga menghasilkan nilai absorbansi yang tinggi dan berpotensi noisy. Sehingga panjang gelombang di antara 190 sampai 250 tidak dilibatkan lagi dalam perhitungan. Kita akan melihat grafik pada panjang gelombang 250 sampai 450. Kita lebih detailnya akan ke grafik ini. Nah, ini itu eh, lebih detail, penjabaran lebih besar, lebih diperbesar gelombang antara 250 sampai 450. Bisa dilihat di gelombang pada gelombang 270, kemudian di gelombang 290, kemudian di gelombang 315, dan di gelombang 345. Di keempat panjang gelombang tersebut menunjukkan nilai absorbansi yang tinggi. Keempat panjang gelombang tersebut berkorelasi dengan absorbasi beberapa tercantum dalam penelitian pada jurnal penelitian ini tercantum bahwa secara umum panjang gelombang di interval 239 sampai 450 nanometer itu berkorelasi dengan transisi elektronik dari kromofor C berikatan rangkap dengan O
yang terdapat pada senyawa trigonelin, kafein, dan asam afeik, serta melanoidins. Nah, setelah kita melihat secara detail grafik dari antara panjang gelombang 250 sampai 450, kita bisa menganalisa secara khusus, yaitu pada panjang gelombang 272 sampai 275 nanometer itu berkorelasi dengan puncak absorbasi senyawa trigonelin. Nah, kemudian untuk panjang gelombang 276 sampai 280 nanometer itu berkorelasi dengan senyawa kafein, dan kemudian untuk panjang 320 sampai 325 nanometer itu berkorelasi dengan senyawa asam kafeik. Nah, kemudian yang selanjutnya itu untuk perhitungan PCA. Nah, untuk perhitungan PCA bisa dilihat dari grafik. Untuk warna hitam ini untuk menunjukkan kopi curut yang murni. Kemudian yang warna merah itu menunjukkan pada kopi curut campuran level rendah. Kemudian untuk yang warna coklat itu menunjukkan bahwa kopi curut campuran level sedang. Kemudian untuk yang warna biru itu menunjukkan kopi curut campuran level tinggi. Lihat berdasarkan grafik menunjukkan bahwa semakin ke kiri atas, kopi, kemurnian kopi akan semakin rendah. Jadi arahnya itu ke sini, arahnya itu ke sini itu dia malah semakin tidak murni. Jadi sebenarnya dari sini kita udah tahu sebenarnya dari grafik aja kita udah langsung ngetik yang bagian hitam itu berada di kanan bawah, condong kanan bawah itu murni, kemudian naik lagi ke ini untuk campuran yang level rendah, naik lagi ke level yang sedang, terus naik lagi ke level tinggi. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa semakin ke kiri atas itu semakin tidak murni. Nah, untuk ini nanti untuk grafik eh, plot panjang gelombang dan nilai X loading analis PCA menggunakan spektra modifikasi di panjang gelombang 250 sampai 400 nanometer. Nah, bisa dilihat untuk garis yang berwarna ungu itu untuk PC1 dan garis yang merah itu PC2, dan untuk yang warna biru untuk itu untuk PC3. Dan bisa kita lihat di sini bahwa setiap puncak dari analisis itu berbeda-beda. Untuk analisis yang PC1 itu puncaknya ada di sini di 350, panjang 350 nanometer. Kemudian untuk PC2 itu ada di 250, 275. Kemudian ada di 315. Kemudian ada di 330. Nah, untuk PC3 itu ada di 260. Kemudian ini ada di 325. Nah, setiap analisis ke kemo tiap tiap analisis setiap analisis kemometrika itu berbeda-beda puncaknya. Nah, mm, mm. Nah, untuk selanjutnya ini adalah grafik
plot panjang gelombang dan nilai X-loading analisis PCA menggunakan spektrum modifikasi di panjang gelombang antara 250 sampai 460 nanometer. Bisa dilihat di sini bahwa nilai X-loading ini sumbu Y adalah nilai X-loading, untuk sumbu X adalah nilai panjang gelombang. Nah, bisa dilihat untuk nilai X-loading positif itu berada di panjang gelombang 275, 315, kemudian di 325, kemudian di 350. Nah, untuk X loading negatif itu berada di panjang gelombang 200. Aduh, sorry. Maaf, maaf. Di panjang gelombang 260, kemudian di 290, dan di 330. Nah, panjang gelombang dari 260, kemudian 275, 290, terus 315, 325, 330, dan 390 itu kemudian digunakan untuk sebagai digunakan untuk variabel input pada perhitungan LDA untuk klasifikasi kopi curut murni dan kopi campuran. Nah, ini untuk selanjutnya ya yang tadi kan kita sudah memperoleh nih nilai X loading negatifnya berapa, di panjang gelombang berapa, kemudian nilai X loading positifnya itu di panjang gelombang berapa. Nah, data-data ini panjang gelombang yang tadi ini digunakan untuk input perhitungan menggunakan metode LDA, menggunakan menggunakan metode LDA. Nah, klasifikasi kopi curut murni dan campuran menggunakan LDA ini menggunakan sampel kopi curut murni dan campuran dibagi secara acak ke tiga kelompok, yaitu kalibrasi, validasi, dan prediksi. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Ini ada murni, ada campuran, dan ada total dari datanya. Kemudian ada klasifikasi, yang pertama kalibrasi, kemudian validasi, dan prediksi. Nah, pengembangan metode klasifikasi LDI dilakukan menggunakan sampel kalibrasi dan validasi. Total yang digunakan dalam penelitian ini itu ada 275 sampel, menggunakan 7 variabel panjang gelombang yang sebagai input. Nah, 7 variabel gelombang ini tuh yang tadi, yang diperoleh dari nilai X loading ini, X loading dan X loading negatif dan X loading positif. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data 7 variabelnya itu menggunakan panjang gelombang yang sudah diperoleh dari grafik X loading. Nah, eh, dan di gambar 6 itu menunjukkan hasil pengujian atau hasil pengembangan model LDA dengan metode linear dan diperoleh nilai akurasi sebesar 90,91% dari 125 sampel kopi curut murni, dan terdapat 4 sampel yang diklasifikasikan salah sebagai kopi curut campuran. Sementara untuk 150 sampel kopi curut campurannya itu terdapat 21 sampel diklasifikasikan salah sebagai kopi curut murni. Nah, untuk grafiknya sendiri
Bisa dilihat untuk yang bagian merah itu mewakili kopi codet murni, kemudian yang biru itu kopi codet campuran. Nah, untuk selanjutnya, untuk penentuan persentase campuran kopi codet menggunakan metode regresi PLS. Nah, sampel yang digunakan untuk menentukan persentase campuran kopi codet menggunakan metode regresi PLS itu campuran 10 sampai 60% dengan banyak sampelnya itu 180 sampel yang dibagi ke dalam sampel kalibrasi, validasi, dan prediksi secara acak seperti yang ditunjukkan oleh tabel 6 yang tadi. Kemudian nilai standar deviasi untuk sampel kalibrasi, validasi, prediksi secara berurutan itu ada 17,2%, kemudian 17,2% dan 17,4%. Nah, untuk penentuan persentase campuran dilakukan dengan membangun model regresi PIS menggunakan sampel kalibrasi dan validasi. Nah, untuk gambar 7 dan 8 itu menunjukkan plot presentasi campuran kopi coret aktual dan prediksi pada model kalibrasi yang dibangun menggunakan spektra modifikasi pada gelombang 250 sampai 450. Nah, ini grafiknya bentuknya linear ya untuk kalibrasi. Selanjutnya untuk gambar 8 ini menunjukkan persentase campuran kopi coklat alkohol dan berasi pada tahap validasi yang dibangun menggunakan spektra modifikasi pada panjang gelombang 250 sampai 100 nanometer. Nah, ini juga linear grafiknya. Setelah setelah diuji menggunakan metode regresi PLS, ternyata grafik yang dihasilkan adalah linear. Nah, kemudian kita menuju ke kesimpulan. Setelah kita menggunakan banyak metode dari metode UV vis spektroskopi, kemudian metode kemotrika, dan kemotrika juga dibagi menjadi beberapa analisis, menjadi PCA, LDA, dan sebagainya, menunjukkan bahwa sampel kopi murni dan kopi codot campuran dapat dibedakan dan diklasifikasikan menggunakan metode LDA dan menghasilkan nilai akurasi klasifikasi sebesar 87,27% secara kuantitatif. Nih, model regresivis dibangun mampu memprediksi persentase kopi codot campuran dengan nilai RPD yang sangat baik di atas 3, baik untuk kalibrasi maupun prediksi. Jadi, nilai nilai RPD bisa dikatakan baik itu ketika sudah melebihi di angka 3. Nah, di sini dihasilkan nilai RPD-nya itu untuk yang prediksi itu sebesar 6,149. Kemudian validasi, untuk kalibrasi dihasilkan 6,47. Ini menunjukkan bahwa nilai RPD-nya itu lebih dari 3. Kalau misalnya nilai RPD-nya lebih dari 3 berarti dia representasi prediksi presentasi kopi campuran menggunakan model regresi PLS itu baik. Dan setelah dilakukan percobaan dan penelitian dalam jurnal penggunaan UV spektroskopi dan kemotrika untuk uji keaslian kopi coret lambung bisa
Disimpulkan bahwa UVV spektroskopi dan kemotrika tepat digunakan untuk studi uji keaslian kopi bubuk condot Lampung. Dan untuk kedepannya mungkin bisa menjadi salah satu metode analisis untuk menguji keaslian kopi condot Lampung sehingga bisa menghindari kepalsuan, bisa menghindari eh, pengoplosan kopi condot Lampung. Untuk berikutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode yang dilakukan dalam jurnal penggunaan UV spektrokopis dan chemometrika untuk uji keaslian kopi coklat Lampung. Nah, ada beberapa keunggulan dari penggunaan metode UV UV-vis spektrokopis. Jadi, UV-vis spektrokopis ini merupakan salah satu metode yang menggunakan panjang gelombang dari 190 sampai 700 nanometer. Interaksi antara radiasi gelombang elektromagnetik UV-vis dengan materi dapat menyebabkan terjadinya transisi elektronik, yaitu promosi elektron dari keadaan dasar ke keadaan energi tinggi. UV-vis spektrum memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, harga spektrometer terjangkau. Yang saya tahu itu alat spektrometer tuh sekarang sekitar 6 sampai 8 juta per unit. Itu untuk sebenarnya kan untuk sebenarnya alat spektrometer itu ada beberapa tipe, ada beberapa jenis. Tapi untuk untuk yang standar atau yang biasa digunakan dalam laboratorium itu harganya sekitar 6 sampai 8 juta. Kemudian selain harganya terjangkau itu sekarang sudah tersedia di banyak laboratorium di Indonesia. Kemudian pengoperasian alatnya juga mudah dan proses ekstraksi sampel bisa menggunakan air distilasi atau bisa bebas bahan kimia. Kemudian untuk teknologi UV spektroskopi juga sudah sesuai dengan perkembangan teknologi di Indonesia. Jadi eh, alat untuk uji keaslian kopi Codot Lampung ini jadi lebih mudah karena memang teknologi UV spektroskopis ini sudah banyak dijumpai di Indonesia. Dibandingkan dengan metode analisis yang berbasis instrumen seperti metode HPLC, kemudian NIS spektrokopis, kemudian Raman spektroskopi, terus kemudian metabolimik, kemudian ada fluorescence spektrokopis. Jadi semua metode analisis yang berbasis instrumen itu memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan konvensional, yaitu menghasilkan pengukuran yang lebih tepat, akurat, dan konsisten. Meskipun akurat, tetapi sebagian besar metode-metode yang saya sebutkan tadi itu membutuhkan instrumen yang cukup mahal. Memang UV spektroskopi itu tidak seakurat dan tidak secepat gitu, tidak seakurat dan tidak secepat dan tidak konsisten metode analisis lainnya. Hanya saja untuk metode penelitian atau pengujian skala yang tidak terlalu besar, mungkin bisa menggunakan teknologi UV spektroskopi karena penggunaannya mudah, kemudian biayanya juga terjangkau gitu. Kalau semisal pengujian atau penelitian itu skala besar, lebih baik menggunakan alat yang lebih akurat, yang lebih cepat dan lebih konsisten. Walaupun harus mengeluarkan biaya yang
lebih mahal. Sekian review jurnal penggunaan UVB spektroskopi dan chemometrika untuk uji keaslian kopi Codot dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everybody, Professor Davis here from ChemSurvival.com and the YouTube channel ChemSurvival, and today I'm going to give you a brief introduction to UV visible spectroscopy and the Beer-Lambert law. To begin our discussion, I've drawn a schematic on the bottom half of this screen depicting a fairly typical setup for a UV visible spectrophotometer. Now there are many different ways to build a spectrophotometer, but this is one of the simpler designs, so I thought we'd start there. It consists of a source lamp, which is something as simple as the headlamp from a motor scooter, or more complicated like a deuterium lamp or xenon arc lamp. The next device in line is what's known as a monochromator, which is two slits which separate, or are separated by, a prism or a diffraction grating. The next element of our spectrophotometer is what's known as a beam splitter, which divides a beam of light into two equal parallel beams of light. Next is the sample compartment, which contains cells for both a reference and a sample. And finally, detectors, which are devices that convert the impact of photons into electrical current that can be monitored by a computer. So now that we've defined each of the smaller pieces within our spectrophotometer, let's turn it on and see what happens. I'll ignite the source lamp, creating a variety of wavelengths of different light. This light passes through the first slit of the monochromator, ensuring that all of those light photons are traveling along parallel pathways, so that when they strike the prism, they are refracted into a rainbow of colors. So each wavelength of light is moving to a different place in space. So only one wavelength of light in this situation is going to make it through the second slit in my monochromator, striking the beam splitter and becoming two beams of equal intensity. These two beams of equal intensity will traverse a cell, a different one for each of course, one being the reference and one being the sample cell. As the beam exits these cells, it strikes the detectors, which are firing away, creating an electrical current. And you'll notice at the moment that the intensity of the light exiting both the reference and sample cells is identical. Therefore, the current generated by each detector is identical. So in this case, the intensity detected by each of my two detectors are the same. So if I were to consider the ratio of the intensity leaving the sample cell to that leaving the reference cell, I see that the transmittance of my sample cell is 100% that of the reference. So I'm going to plot that here at 0 concentration, 100% transmittance. Now let's add a little sample to that cell, something that might absorb this light. Now notice that when I do this, the intensity of the light exiting the sample cell has decreased, and therefore the current generated by its detector has also decreased. So now the ratio of intensities is no longer 100%. In this case, let's say that it's down to 50% at a given concentration, which I'm going to call X. If I add another equivalent of my sample to the sample cell, that decreases the intensity even more. Not only that, it decreases the intensity at the sample cell by a known amount, exactly 1/2 for each equivalent of sample that I add. So when I compare my new intensities at the sample and reference cells, I see that I'm now at 25% transmittance. And similarly, an incremental increase in the concentration once more in my sample cell leads to another reduction by 50%, and therefore a percent transmittance of 12.5. Now we have enough data points to see something very interesting here. The relationship between the percent transmittance and the concentration of a sample is not linear. Instead, it's exponential. And
While it's very useful to have this information, scientists and spectroscopists prefer, if they can, to discuss linear relationships within their data, because this makes for a much simpler discussion, and it's much easier to predict how things will behave if we have a simple linear plot to compare. This is where the Beer-Lambert law comes in. You'll notice that right now I have an exponential relationship between my percent transmittance and my concentration. We can see that in the equation here, where the concentration is a term up here in the exponent. But what August Beer did was to convert that percent transmittance into a new unit called absorbance. And he did so by taking the logarithm, or really the negative logarithm, of the transmittance. Taking the logarithm of an exponential function creates a linear function. And so the data, when plotted as absorbance rather than transmittance, is actually considerably easier to look at. Not to mention, it's much easier to predict the exact absorbance by either extrapolating or interpolating within the data set that I've collected. This is the utility of the Beer-Lambert law, and the reason why we convert percent transmittance into absorbance so often when conducting UV visible spectroscopy. Jadi kopi codot itu adalah kopi yang dihasilkan oleh codot. Codot itu sebangsa kelelawar yang suka makan buah-buahan. Dan codot ini prosesnya mirip dengan proses luwak, yaitu dia akan memakan biji yang paling matang. Namun bedanya luwak dengan codot, kalau luwak itu bijinya ditelan dan akan keluar lagi bersama kotoran. Namun kalau codot ini, dia hanya memakan cerinya saja, buah cerinya, ceri dari kopi itu sendiri, dan akan dijatuhkan bijinya tanpa ditelan. Nah, biji ini yang akan dikumpulkan oleh para petani yang kemudian akan di roasting untuk dijadikan kopi untuk diseduh. Nah, untuk lengkapnya, mari kita dengarkan dari ahlinya berikut ini sambil saya menyeduh. Kopi codot itu kopi yang ceri, buah ceri merahnya itu dipilih oleh codot. Codot itu tidak akan memakan buah yang matangnya tidak sempurna. Jadi pemilihan buah cerinya itu secara alami yang dilakukan oleh codot. Sama kayak luwak liar ya Pak ya. Nah, codot itu begitu dia ambil, dia bawa ke sarangnya dan akan dikerat. Kulit manisnya ini aja nih, kulit-kulit ini yang akan dimakan. Karena ini yang rasanya manis. Nah, setelah sudah habis dia jatuhkan. Jatuhkan itu yang seperti ini. Dan sudah jatuh di bawah, ini yang kita ambil. Jadi malam dimakan codot, kulit manisnya, pagi kita ambil. Sudah itu kita proses. Codot itu binatang berkoloni Pak. Dia nggak mungkin sendirian. Paling tidak ada 4, 5, bahkan sampai 10 dalam satu pohon ya. Ini bukan codot gua ya, tapi di pohon. Nah, jadi di dalam satu pohon itulah yang kita bawahnya kita ambil, kita pungut kayak gitu. Nah, udah tahu kan apa itu kopi codot? Dan pasti sudah tahu sekarang apa bedanya kopi luwak dengan kopi codot. Saya yakin sebelumnya masih ada yang belum pernah mendengar bahkan apa itu kopi codot.
Dengan penjelasan tadi, kita semua sudah tahu apa itu